Ya, seperti apa intimidasi psikis ya, mental untuk menekan mental Priyo. Ya, digeplak kepalanya, dipukul kepalanya dan ditendang kakinya oleh Ririn. Nah, sekarang, kan, beberapa minggu lalu kan, kemudian keterangannya kan berubah. Semuanya Ririn, Ririn kan, dan Ririn. Sidang lanjutan kasus penghilangan nyawa 5 orang dalam satu keluarga yang terjadi di Indramayu kemarin kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak terdakwa Ririn Trifanto. Sebelum Ririn dihadirkan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Indramayu, terdakwa lainnya Priyo Bagus Setiawan sudah terlebih dahulu menjalani sidang. Kedua terdakwa terpaksa menjalani sidang secara terpisah lantaran keduanya menyampaikan kesaksian berbeda. Dan demi keselamatan salah satunya, sel tahanan keduanya pun ikut dipisah. Kesaksian antara Priyo dan Ririn yang berbeda satu sama lain. Sontak publik pun dibuat bingung. Kesaksian siapa yang dapat dipercaya untuk dijadikan keterangan mengenai peristiwa nya 5 orang yang masih satu keluarga. Dan pada sidang kemarin, Ririn tetap menolak mengakui perbuatannya usai mendengarkan kesaksian ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Menanggapi sikap Ririn yang bersikeras tidak mengakui perbuatannya, apa kata kuasa hukum Priyo, Ruslandi? Ya, jadi saya tidak mengatakan profesional, tidak profesional ya. Mungkin juga ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari penyidik gitu kan. Karena memang ada saksi perbalisan kemarin kan. Jadi saksi perbalisan ini menunjuk, ya seperti itu yang tadi saya simak juga dalam persidangan itu, ahli menyatakan ya seperti itu. Karena itu kan narasinya Bung Tony ya untuk menyampaikan seperti itu gitu kan. Tentang WhatsApp dan lain sebagainya. Padahal mengenai WhatsApp itu sudah disajikan kemarin pada saat pemeriksaan tanggal 25 hari Senin itu, ditunjukkan oleh penuntut dan penyidik yang di perbalisan itu bahwa itu sebenarnya nyala tapi kemudian logout secara otomatis gitu. Dan sesungguhnya kan yang mungkin ya yang disajikan oleh JPU itu kan hanya hal-hal yang rekam chatting atau pembicaraan di dalam HP itu yang mengait dengan peristiwa itu gitu. Jadi memang tidak seutuhnya semua komunikasi disajikan, namun yang berkaitan kemarin memang ditunjukkan oleh saudara JPU. Ya sebenarnya kalau alat bukti itu kan memang begitu ya standarnya ya, sehingga bisa bisa originalitasnya gitu terjaga gitu kan, objektivitasnya gitu kan. Karena suatu objektivitas alat bukti yang diuji di persidangan itu membuat kemurnian daripada peristiwa yang sesungguhnya gitu. Nah, soal ada segel atau tidak ada segel, kemarin pada saat disajikan pada persidangan Priyo itu memang betul-betul sesuai standar pembuktian gitu. Artinya ya memang disegel dan tidak ada yang menyentuh dan semuanya disatukan di dalam satu kelengkapan barang bukti gitu. Jadi saya itu setiap ada informasi yang baru, saya selalu tanya Ririn. Dan Ririn masih bertahan, masih mengatakan seperti itu. Dan saya mempunyai dokumentasi percakapan Ririn sama Priyo. Saya masih melihatnya yang disampaikan di awal itu natural. Ya, natural, jujur gitu loh. Baik Ririn maupun Priyo di awal yang saya sudah posting mengenai ada nama 4 pelaku itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga masih melihat alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum itu masih belum kuat untuk mengarah kepada Ririn sebagai pelaku pembunuhan. Adapun sidik jari yang ada di pintu geser dan ada di botol vape itu menurut Priyo dan Ririn saat itu memang itu terjadi setelah pembunuhan saat itu ya. Setelah datang itu megang ngambil botol semprotan nyamuk ya merek vape dan itu melewati pintu geser. Nah, jadi sampai hari ini ya atau sampai sidang terakhir kemarin saya masih belum melihat alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa yang menguatkan bahwa Ririn melakukan
atau merencanakan. Alat bukti digital forensik yang WA, chat apapun nggak ada gitu. Screenshot dia yang merencanakan sama Prio misalnya nggak ada. Jadi handphone yang dihadirkan itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Handphonenya Ririn baik handphonenya Prio itu maupun handphonenya Prio itu tidak membuktikan apa-apa handphone itu, karena isi chatnya nggak ada, riwayat panggilannya nggak ada, kartu pun tidak ada, kan itu. Nah, jadi saya masih melihatnya ini masih belum menguatkan. Andai kata nanti sambil berjalan menguatkan, kan ya sudah berarti Ririn ini bohong kan gitu. Silakanlah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Itu saja sih. Jadi saya ini hanya membentengi sekali lagi agar jangan ada kesewenang-wenangan. Nanti yang terungkap di persidangan bagaimana, ya silakan hakim memutus. Perbedaan kesaksian antara dua terdakwa Prio dan Ririn menuai banyak perhatian dari publik. Dalam kesaksian yang disampaikan Prio, semua yang disampaikan Ririn, termasuk 4 pelaku yang belum ditangkap, merupakan kesaksian palsu. Pendeknya, semua sudah direncanakan Ririn, termasuk kesaksian Prio pada saat awal sidang. Kuasa hukum Prio Ruslandi membenarkan adanya skenario yang sudah direncanakan Ririn dengan menjadikan Prio bersama 4 pelaku fiktif lainnya untuk dijadikan tersangka utama. Pada mulanya, rencana yang sudah diskenariokan Ririn berjalan mulus. Prio yang dalam kondisi tertekan mengikuti semua kemauan Ririn untuk menyampaikan keterangan palsu. Namun dalam seiring jalannya persidangan, Prio mengungkap kejadian sebenarnya, termasuk peran Ririn sebagai otak dan pelaku utama yang menghabisi 5 orang korban dengan sadis di 2 tempat berbeda. Iya betul. Jadi dari keterangan Prio, itu memang sejak awal selalu rangkaian peristiwa tersebut dikendalikan oleh saudara Ririn gitu. Dan memang semua perbuatan dari mulai mengajak Budi keluar dan kemudian melakukan penganiayaan satu persatu sehingga seluruhnya meninggal dunia, bahkan sampai dengan melakukan membantu menimbun juga Prio mengakui, dan nama-nama itu memang diskenariokan oleh saudara Ririn sebagaimana yang tadi saya sebutkan itu pada saat mereka masih di sel karantina yang berada di lapas kelas 2B di Indramayu. Dalam satu sel itu menjelang sidang mereka melakukan upaya perubahan daripada cerita peristiwa itu, lalu si Prio dipaksa untuk berkata sesuai dengan keinginan Ririn. Iya, seperti itu. Yang dikatakan Prio seperti itu, dan terbuktikan setelah sekarang berjalan persidangan dan kembali saya mendampingi Prio dan semuanya itu terbuka dan dikatakan sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu. Nah, sekarang ya, beberapa minggu lalu kan kemudian keterangannya kan berubah. Semuanya Ririn kan dan Ririn. Ya tidak apa-apa, itu nggak ada masalah. Itu nanti biar hakim lah yang menilai. Gitu. Apakah hakim yakin dengan keterangan Prio kan gitu, didukung dengan alat bukti lainnya, itu nanti biar hakim yang menilai. Pokoknya harus dibuka secara transparan ya. Jaksa kalau punya alat bukti lagi silakan keluarkan ya. Udah, nanti hakim yang menilai. Prio terpaksa mengikuti semua skenario yang sudah direncanakan Ririn. Ia tidak dapat menolak lantaran di bawah ancaman. Berulang kali Ririn melakukan kekerasan terhadap Prio, mulai dari tendangan hingga pukulan. Itu terjadi saat keduanya masih ditempatkan dalam satu sel. Barulah saat keduanya dipisah, Prio berani mengungkap kejadian sebenarnya, termasuk kesaksiannya. Seperti diketahui, Prio mengubah BAP dan kesaksiannya dari awalnya sama dengan kesaksian Ririn, yakni berkayasa kesaksian dengan menyebut adanya 4 pelaku yang melarikan diri dan belum terungkap. Kini menyebut tidak pelaku lain selain Ririn yang menghabisi kelima korban dengan sadis. Ya, seperti intimidasi psikis ya, mental, untuk menekan mental Prio, dan ada juga kekerasan fisik yang dilakukan oleh Ririn ketika Prio berusaha untuk sesuai dengan fakta yang sesungguhnya gitu. Sempat Prio ingatkan bahwa sudahlah kita jujur katanya. Namun Ririn, udahlah kamu ceritakan saja seperti itu. Dan saya dipukul Pak katanya, dan ditendang juga oleh saudara Ririn. Iya, dikeplak kepalanya, dipukul kepalanya, dan ditendang kakinya oleh saudara Ririn. Karena mereka dalam satu sel karantina itu hanya berdua, Mbak. Nah, ini juga saya mengkritisi kemarin lapas gitu kan. Karena waktu di kepolisian, karena
keterangannya selalu bertentangan gitu. Di kepolisian mereka dipisahkan selnya, tapi kalau di lapas kan kebijakan ada di lapas ya. Tapi akhirnya kan membuat cerita yang berbeda dengan peristiwa yang sesungguhnya gitu. Sehingga itu juga sesuai dengan permintaan Priyo, di mana kalau saya merasa tertekan Pak untuk mengungkapkan yang sebenarnya dan merasa terus dihantui rasa takut kepada sosok Ririn gitu kan, apalagi di dalam satu sel yang mana dulu itu pada saat masa karantina itu Ririn menekan Priyo dan mendoktrin Priyo, memaksakan untuk membacakan surat yang berisi bahwa pelaku itu ada lebih dari 2 orang, artinya ada 4 pelaku lain sebagaimana yang sudah didiskusikan selama ini oleh publik. Ada Aman Yani, Joko, kemudian Hardi dan Yoga. Nah itu hasil dari tekanan di mana pada saat masa karantina itu mereka berada satu sel. Kemudian setelah dipisahkan, maka Priyo secara gamblang menjelaskan runtutan peristiwanya yang memang ada perubahan juga dari BAP awal gitu. Tidak ada nama, Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Dalam kasus berdarah yang 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, keempat nama itu merupakan rekayasa yang sudah direncanakan Ririn untuk mengelabui jaksa dan hakim. Itu diungkap Priyo, saksi mahkota dalam kasus tersebut. Melalui kesaksian terbarunya, Priyo menceritakan kejadian sebenarnya, mulai dari aksi Ririn korban bernama Budi di kios, hingga melakukan tindakan serupa di rumah korban. Dari pengakuan Priyo, barang bukti palu godam yang digunakan Ririn si korban di kios juga berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi. Padahal dalam kesaksian sebelumnya, palu yang digunakan menghabisi korban diakuinya dibuang ke sungai. Namun dalam keterangan terbaru, tidak dibuang di sungai, tetapi di selokan dekat rumah korban. Dan berikut kronologis peristiwa 5 orang korban yang dilakukan Ririn menurut kesaksian Priyo melalui kuasa hukumnya, Ruslandi. Berupa TKP yang baru, yaitu kios, kemudian lokasi palu yang ditemukan. Di mana dalam BAP awal, itu Priyo masih di dalam kendali dari saudara pelaku Ririn, itu menyebutkan pengakuannya bahwa palu itu dibuang di Sungai Cimanuk, yang sungai terbesar di Indramayu, di daerah Desa Babadan. Nah, pada akhirnya Priyo berterus terang bahwa sesungguhnya palu itu tidak dibuang di sungai, Pak, tapi tidak jauh dari lokasi rumah TKP. Akhirnya atas 2 keterangan itu, TKP kios dengan keberadaan lokasi pembuangan palu, polisi langsung bergerak cepat menyelidiki, mengkonfirmasi atas keterangan tersebut, dan alhamdulillah verified keterangannya bisa divalidasi dengan ditemukannya pertama adalah bercak yang diduga darah di dalam kios milik Budi almarhum, dan keberadaan palu memang betul ada, sebagaimana yang sudah expose oleh banyak media sosial, kemudian juga kemarin disajikan secara resmi di hadapan persidangan oleh penuntut umum. Dan terdakwa Priyo mengakui bahwa betul palu itulah yang dipergunakan oleh pelaku Ririn dalam menganiaya dan merampas nyawa 5 korban dalam satu keluarga itu. Dan Priyo mengakui bahwa dirinya hanya mengikuti kemauan Ririn karena memang dia merasa takut dan merasa di bawah kendali Ririn dari mulai sejak dia diajak ke rumah Budi, itu dia menurut saja, karena memang di lingkungan pergaulan sosial perumahannya di kompleks Pabri itu, Priyo adalah sosok yang penurut kepada Ririn. Iya, palu itu kan ditemukan belakangan, ya. Memang di dalam BAP tidak ada barang bukti palu. Yang ada di BAP itu, palu itu dicari, ada daftar pencarian barang. Nah, dalam daftar pencarian barang, palu itu jenisnya itu putih, warna putih berbahan stainless. Nah, namun yang ditemukan belakangan ini kan berbahan baja, hitam kan. Apakah palu yang ditemukan atas petunjuk Priyo itu palu itu yang dimaksud, kan? Atau bukan? Nah, kalau di sidangnya Priyo saya tidak tahu ya. Tanggapan Priyo atau penasihat hukumnya atau advokatnya bagaimana. Nah, kalau nanti di sidang saya besok, seandainya palu itu dihadirkan oleh penuntut umum, ya kembalikan lagi kepada Ririn, mengenali tidak palu tersebut. Kan gitu. Kalau cerita dari Ririn tidak tahu,
ya ke saya, ya tentu pasti tidak mengetahui. Sudah bisa kita tebak jawabannya, pasti Ririn tidak mengetahui. Nah, kalau begitu berarti kembali kepada hakim nanti. Gitu. Kalau saya sih silakanlah. Jaksa apa yang punya, buktikan. Ya saya juga senang kalau jaksa dapat membuktikan biar terang benderang. Gitu. Kuasa hukum terdakwa Prio Bagus Setiawan, Ruslandi, berharap status justice kolaborator yang diajukan kliennya bisa disetujui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan itu diajukan lantaran Prio sebagai saksi mahkota telah mengungkap kejadian dan fakta yang sebenarnya. Bayangkan jika Prio menuruti semua skenario yang direncanakan Ririn. Tidak hanya kejaksaan yang akan dibuat sibuk, tetapi juga aparat kepolisian harus bertindak cepat menangkap 4 pelaku lainnya. Padahal keempat nama pelaku hanyalah rekayasa Ririn belaka. Ya, jadi tadi sesuai dengan komitmen daripada saudara Prio, yang memang dari awal juga saya dampingin, sehingga secara umum keterangannya kembali kepada BAP. Hanya ada beberapa peristiwa atau adegan yang dikoreksi oleh saudara Prio sendiri langsung di hadapan majelis hakim, sehingga yang dipergunakan adalah keterangan terakhir yang disampaikan di muka persidangan sebagai fakta persidangan. Iya, jadi tadi juga kami sama-sama dari sisi penuntut umum kemudian majelis hakim mengeksplor apa yang menjadi dasar perubahan saudara Prio dari awal pada saat dakwaan dibacakan dulu sempat menyampaikan beberapa nama pelaku yang lain, sehingga dengan segala kejujuran Prio yang sudah dikomitmenkan dengan saya gitu kan, sebagai kuasa hukum yang baru, yang sebenarnya kuasa hukum yang lama yang mendampingi saat pertama di BAP, berjanji akan mengungkapkan seterang-terangnya, sejujur-jujurnya atas peristiwa yang paling asli dari seluruh rangkaian peristiwa yang selama ini publik menjadi simpang siur dalam mengamati peristiwa di Pauman itu. Sehingga tadi yang disampaikan saudara Prio adalah peristiwa atau keterangan yang sesungguhnya. Gitu. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.